mundur itu. Mundur. Aing mah teu ngaganggu manusia ngaganggu imah aing hayo dikurah koreh sok sanu ngalawan aing yo Jawa. Assalamualaikum. Kamu dikejar aja. Sok. Ya, kalau titik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Salam jejak astral untuk para sobat dimanapun Anda berada. Kali ini saya dan tim Jejak Astral dan Padepokan Jagat Aladuni sedang menelusuri sejarah di salah satu daerah di Kuningan, Jawa Barat, guna untuk menguak informasi di sini. Dan memang menurut cerita masyarakat yang beredar bahwa di sini adalah tempat yang menjadi salah satu penyebaran agama Islam di Kuningan pada saat itu. Konon katanya juga banyak pelaku ziarah dari dulu hingga sekarang berdominasi para santri-santri atau mungkin kebanyakan pemuka agama yang memiliki peniatan seperti yang diniatkan oleh orang tersebut, tentunya seperti kelancaran dalam berdakwah atau menyiarkan agama Islam. Jadi penasaran untuk video selanjutnya kita telusuri. Oke, saat ini saya sedang berada dengan Kang Dev untuk menanyakan informasi di sini. Oke, Kang Dev, assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Kang Dev, sebenarnya di sini tuh patah-patahan apa dan siapa Kang Dev? Ya, dulu itu ini makam sesepuh di sini ya. Namanya Mbah Dewi Anggraini. Itu beliau sudah ada di sini, dimakamkan di sini itu sebelum para wali. Jadi masih dari para syekh kemungkinan ya sudah ada makam beliau di sini. Tapi apakah beliau juga ikut andil dalam penyebaran agama Islam? Ya, salah satunya begitu. Beliau itu sesepuh desa di sini ya, begitu penyebar agama Islam, dan beliau itu pendakwah, penyebar, pendakwah, dan mengajari santri-santrinya untuk mengaji, bersolawat, silat juga ada itu bisa. Jadi memang tak ayal juga hingga sekarang banyak santri-santri juga yang sering berziarah. Iya, banyak berziarah ke sini. Ya, Kang Dev, untuk energi di sini Kang Dev, sebenarnya apa yang Kang Dev rasakan? Ya, energi di sini cukup positif ya, karena ini kayaknya suka di tempat dipakai untuk mengaji, berzikir di sini ya. Nah, ini sangat positif karena beliau ini mempunyai karomah gitu ya, mempunyai karomah untuk pengasihan, untuk berdakwah gitu, supaya lancar. Dan kebanyakan santri-santri itu sebelum ziarah ke luar kota, kebanyakan mengaji di sini gitu, mendoakan para sesepuh yang ada di sini, terutama beliau ini ya. Berarti beliau itu salah satu apa yang menyebarkan tokoh agama Islam, tokoh ya, gitu ya. tokoh di Kuningan, Jawa Barat, paling tua adalah beliau gitu. Tapi apakah ada rekan-rekan beliau yang sama mungkin? Ada di sebelah sana ada Mbah Bangun Tapa, sebelahnya lagi ada Kiai Masnun, dan sebelahnya lagi ada Ki Hasan Sandi Sakti gitu ya. Itu para beliau itu penyebar agama Islam ya untuk di wilayah Kuningan terutama, itu sebelum adanya para wali gitu. Beliau itu sudah ada. Jadi memang mungkin beliau juga ikut andil dalam peperangan seperti ya, melawan penjajah kali ya. Penjajah ada, iya. Waktu zaman penjajah itu
eh, dikatakan bahwasanya pelor itu menjadi angin. Senjata itu jadi angin Iya, tembakannya. iya. Bukan yang keluar itu bukan peluru. Padahal itu misalkan kita isi ya senjata tersebut, pas dicoba Belanda menembak beliau itu menjadi angin gitu, hembusan angin gus gitu. Itu berarti juga salah satu bukti kekuatan Allah Subhanahu Iya, wa taala Kang, ya, iya, untuk karomahnya para begitu. penjaga. Lalu ini kan apakah di sini akan melihat sosok lain mungkin? Ya, di sini saya melihat sosok ya tadi sempat di sini juga ada penjaganya di sini ya. Itu memakai jubah putih dan membawa seperti tasbih. Beliau tadi Apakah beliau Mbah yang akan sebutnya itu? ya yang disebutkan tadi itu ya, Mbah Dwi Anggraini itu ada di sini. Sekarang pun masih hadir ada di sini di samping kita. Berarti memang secara tidak langsung juga menyambut kedatangan mengizinkan kita juga ya, untuk bersilaturahmi. untuk para peziarah sendiri kan, apakah memang kebanyakan santri di sini melakukan ziarah atau mengirimkan doa di sini itu seperti menggunakan sesajen atau mungkin Enggak, di sini enggak? murni gitu. Jadi para santri ke sini membawa Al-Qur'an, mengaji di sini, istilahnya meminta kepada Allah ya, berzikir gitu, mengaji dan intinya tujuannya baik ya Kang ya? baiklah gitu, positif. Enggak ada yang semacam sesajen atau rokok, enggak ada di sini. Terkadang emang orangnya sendiri yang suka salah kaprah ya Salah, Kang ya? salah jalur lah gitu. Karena berziarah sendiri, karena berziarah itu kan sifatnya mengirimkan doa ya Kang ya? Iya, tapi disalahgunakan kebanyakan. Untuk siapa itu? Mbah Dewi Anggraini. Untuk Mbah Dewi Anggraini sendiri, beliau memulai penyebaran agama Islam tahun berapa? Itu sebelum, kalau tahunnya itu kurang apa ya, yang jelas itu udah ratusan tahun beliau udah ada di sini gitu. Sebelum para wali juga beliau sudah ada di sini, sudah menyebarkan agama gitu, agama Islam di sini. Jadi beliau itu sesepuh lah. Berarti memang beliau juga sosok yang sangat dihormati pada Iya, saat itu juga Iya. mungkin sekarang ya. iya. Sampai sekarang pun ya banyak yang kesini itu para santri meminta karomah. Ini juga auranya bagus ya, positif untuk daerah sini. Saya melihat kelebatan juga ada ya, seperti macan putih kelebatan ya. Mungkin itu menjaga di sini. Ya, tadi saya sudah berbincang sedikit dengan Kang Dev. Nanti juga saya dan tim akan menelusuri tempat-tempat tentunya masih daerah sini untuk mengulik informasi lebih banyak lagi di daerah sini. Jadi jangan kemana-mana. Masih di Jejak Astral. Saat ini kami sudah berada di tempat 4 Pandawa ya Kang. Ya. Ya, gimana Kang? Bisa dijelaskan kan Jadi tempatnya? ini ada 4 makom ya, 4 makom yang dijuluki yaitu 4 Pandawa. Dan salah satunya yang keempat ini terkenal itu Kiai Masnun ya. Kiai Masnun itu adalah penyebar agama Islam dan mempunyai santri-santri begitu. Dan beliau juga mempunyai karomah ya, mempunyai karomah untuk segala macam begitu. Untuk tempatnya sendiri nih Kang, Ya. kebetulan kan memang sedikit jauh ya Kang ya dari tempat Ya. tadi yang sebelumnya. Ya, jauh, ya, jauh. Tapi masih ada hubungan dengan beliau Kang. Ya, ini yang paling utama dan beliau yang tadi itu istilahnya keturunan. Ada keturunan sangkut pautnya ya. Jadi penerus lah. Iya. Penerus. Dari
Ini juga ya Kang ya, memang makamnya beda dari yang lainnya Kang ya. Iya, ini karena auranya sangat positif ya. Di sini saya merasakan ada sosok sosok beliau penjaga di sini. Itu sosoknya membawa tasbih. Oh, tasbih? Ia membawa tasbih berjubah putih. Dan ini pun seperti apa ya, ikat cuman putih gitu. Dia berjanggut, beliau berjanggut gitu, dan muka tingginya lumayan tinggi. Nah, berarti memang tempat ini bisa dikatakan sangat positif ya Kang Iya, ya. sangat positif. Nanti kita coba Kang Sandi ya, karena Kang Sandi melakukan interaksi yang ada di sini. Saya akan berinteraksi dengan sosok makam Pandawa ini, dengan 4 makam Pandawa ini. Entah apa hasilnya, nanti kita lihat saja selanjutnya ya. Di sini Kang Sandi sedang melakukan interaksi sama 4 Pandawa ini, makhluk yang berada di sini. Ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya. Ya, Kang Sandi ternyata sepertinya mendapat serangan dari makhluk. Mendapat serangan dari makhluk yang tadi mencoba berinteraksi gitu. Ya. Kang Sandi, kenapa Kang Sandi? Oh, tembok di dia, tembok. Kamera. Tembok Balik malah. tilu orang bawa baturan kade. Oh, kamera. Oh. Kade aku. Puteran. Awas, kade. Puteran tadi tuh, puteran. Jangan. Allahu Akbar. Kamera. Awas, ulah dicabut. Ya. Bismillah. Allah. Ya, ini pusaka ya yang tadi sempat mewujud dari sana. Ini tadi energinya menyerang Kang Sandi begitu, mencoba melawan Kang Sandi. Ini bukan menyerang sih, ibaratkan Beradu. bukan. Energi ini terlalu besar sehingga saya tidak kuat untuk menampungnya gitu. Ya. Iya. Jadi benturan ya. Jadi ini bukan hasil tarikan, tetapi hasil dari pemberian, Oleh-oleh begitu. hasil pemberian dari 4 makam Pandawa ini gitu. Dilihat dari jenis pusakanya, sepertinya ini ageman Nogososro gitu. Ageman Nogososro biasanya dipakai untuk pelindung dan mengusir bangsa-bangsa jin yang mempengaruhi energi negatif, yang memberikan pengaruh yang tidak baik gitu. Ya, ini sosoknya
logo ya. Ada mahkotanya ya. Naga Sosro, Ageman Naga Sosro. Ini Ageman Naga Sosro. Ini ada mahkota ya. Mahkota sini juga rupanya ini sudah sangat tua ya. Kita lihat dari sininya ya. Ya. Cukup berumur dan ini dingin sekali ya. Nih. Kita lihat. Alhamdulillah di lokasi ini dan 4 makam ini Memberi semuanya berenergi positif sehingga ke tubuh pun rasa sangat enak gitu. ya enak. Kang Rek, ini pusaka yang sempat tadi Kang Sandi ini ya Kang ya? Ya, ini diberikan oleh para Hmm. Pandawa yang ada di sini, Hmm. Pandawa 4 di sini, untuk diberikan kepada kita gitu. Alhamdulillah. Oke Kang, sebelum kita menutup acara ini Kang, nanti mungkin akan kita adakan seperti doa ya Kang ya, Ya, buat mendoakan para sesepuh yang ada di sini begitu. teman-teman sobat asal di mana-mana Anda berada. Tentunya pada malam hari ini banyak sekali yang kami rasakan dari mulai lokasi pertama hingga sampai sekarang yang terakhir. Tentunya buat kalian yang ingin menjajal atau merasakan energi, tentunya harus dibarengi dengan iman, keyakinan, kuatkan hati, dan tentunya bentengi dengan seperti energi diri kalian tentunya ya, kuatkan hati pokoknya. Dan jangan lupa untuk sertakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun Anda berada. Salam Jejak Asrar.